Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulil muallimit tullabi wa musahhilil khairi liman yata'allamu. Thumma assalatu wassalamu ala nabi wa alihi wa sahbihi jayu'zamu. Ya Rabbana kaffir 'anna dhunubana wa walidina wa liman huwa muslimu. Nad'uka Allahumma ilman nafi'a min yawmina ilal hisabi yaqumu. Amin 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 wa ya fattahu. Amin 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 wa ya alimu. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadir Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu wa jama'atah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Segenap jamaah Masjid Al-Ikhlas yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah malam hari ini kita berkumpul kembali untuk melanjutkan pengajian kita di kitab Tafsir Jalalain. Mudah-mudahan apa yang akan kita bahas menjadi ilmu yang bermanfaat di dunia dan akhirah, dan juga mudah-mudahan yang hadir di sini, yang mengaji di sini, Allah mudahkan segala urusannya. Karena Allah musahilil khairi liman yata'allamu. Allah menjanjikan akan memberikan kemudahan untuk orang-orang yang ngaji. Amin ya rabbal alamin. Pembahasan kita sudah sampai surat Shad ayat ke-67. Di ayat-ayat sebelumnya sudah kita bicarakan tentang gambaran di neraka di mana orang-orang kafir itu berselisih, bertengkar karena mereka main salah-salahan. Yang menjadi pengikut yang gak terima karena dia hanya sekedar mengikuti saja, yang diikuti juga gak terima juga. Lah siapa suruh situ ngikutin saya? Jadi pada berantem sendiri. Ini gambaran di ayat-ayat sebelumnya. Kemudian juga disebutkan juga bahwa di antara peran atau fungsi dari tugas dari para rasul itu adalah sebagai nadir. Nadir itu artinya adalah nadir pakai dal, bukan pakai dha. Kalau nadir, nadir wakaf, haji multu nadir. Nah ini pakai dal. Nadir ini adalah orang yang memberikan peringatan. Nadir, rasul, para nabi ini menjadi seorang nadir, orang-orang yang memberikan peringatan para nabi itu. Peringatan untuk orang-orang kafir, yaitu menyangkut ancaman-ancaman kepada orang-orang kafir karena mereka ingkar kepada Allah. Namanya nadir. Tapi untuk orang-orang beriman, maka nabi-nabi itu, rasul-rasul itu menjadi seorang mubasyir atau basyir. Basyir itu artinya memberikan kabar gembira tentang adanya surga, tentang adanya balasan di hari akhir nanti yang berupa kenikmatan-kenikmatan. Mudah-mudahan kita termasuk ini, mendapat kabar gembira. Namanya basyir. Jadi ada nadir, ada basyir. Pada ayat yang berikut ini, di ayat ke-67 dan seterusnya, nanti kita akan lihat bagaimana Allah memerintahkan Nabi Muhammad untuk menyebutkan bahwa Al-Quran ini adalah berita yang sangat besar. Jamaah rahimakumullah, di antara ulama ini ada yang mengatakan bahwa kandungan Al-Quran atau ilmu Quran itu ada sekitar 400 ilmu. Ada bahkan yang mengatakan 70.000 ilmu. Tapi yang umumnya membagi semuanya itu dibagi menjadi 3 garis besar. Ilmu-ilmu yang ada dalam Al-Quran itu, ulama tafsir menyebutkan ada 3 pokok bahasannya. Yang pertama yaitu tentang tauhid. Tauhid itu tentang keesaan Allah. Pertama. Yang kedua yaitu tentang al-wa'ad. Al-wa'ad atau nasihat-nasihat. Nasihat agar kita berbakti kepada orang tua, agar kita takut kepada hari pembalasan, nasihat-nasihat. Kemudian yang ketiga hukum. Tentunya hukum yang terkait dengan hukum syariat dan juga hukum-hukum seperti bagaimana kita berakhlak kepada Allah, ini hukum. Jadi ada 3, yaitu tauhid, nasihat, dan hukum-hukum. Ini kandungan umum Al-Quran. Tauhid
Itu yang pertama. Jadi kalau dikatakan Al-Ikhlas itu thuluthul Quran, suratul Ikhlas, thuluthul Quran, surat Al-Ikhlas itu adalah sepertiga Al-Quran. Itu maksudnya karena di surat Al-Ikhlas itu hanya mengandung tauhid saja. Qul huwallahu ahad. Allahus samad, ini tentang tauhid. Maka dikatakan Al-Ikhlas itu sepertiganya Al-Quran. Jadi kalau sepertiga kita baca Al-Ikhlas 3 kali sama dengan baca 1 kali Al-Quran. Hatam mulu orang sini ya, 3 kali. Iya, ya maghrib Al-Ikhlas, Isya Al-Ikhlas lagi, subuh Al-Ikhlas, gacuannya itu dah hatam 3 kali karena sepertiganya Al-Quran itu adalah tauhid. Kemudian sepertiga berikutnya adalah nasihat-nasihat, sepertiga berikutnya adalah hukum-hukum. Nah, yang berikut ini adalah tentang nasihat-nasihat. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala wa huwa asdaqul qailin. Qul huwa naba'un 'adzim. Qul huwa naba'un 'adzimun antum 'anhu muridun. Ma kana li min 'ilmin bil mala'il a'la idh yahtasimun. Yuha ilayya illa annama ana nadhirum mubin. Qul lahum, katakanlah wahai Muhammad kepada mereka, katakanlah Muhammad kepada orang-orang kafir, huwa nabaun azim. Al-Quran itu adalah berita yang besar. Antum anhu muridun, yang mana kalian berpaling darinya. Katakan Muhammad bahwa ini Al-Quran adalah kabar besar yang kalian berpaling darinya. Maksudnya ayil Quranul ladzi amba'tukum bihi wa ji'tukum fihi, bahwasannya Al-Quran yang aku mengabarkan tentangnya dan juga aku membawa Al-Quran bima la yu'lamu illa biwahyin, berisi tentang sesuatu yang tidak diketahui kecuali dengan wahyu. Wa huwa qauluhu ma kana li min ilmin, yaitu ma kana li min ilmin, tidak ada, Al-Quran itu tidak ada bagiku satupun ilmu, sedikit pun ilmu bil malail a'la, tentang malaikat-malaikat yang luhur, yang tinggi. Ayil malaikati, maksudnya tentang malaikat-malaikat, idh yahtasimuna, ketika mereka berselisih para malaikat, fi sya'ni adama, dalam urusan Adam. Hina qala Allah Ta'ala, ketika Allah Ta'ala berfirman, inni ja'ilun fil ardi khalifah, yaitu firman inni ja'ilun fil ardi khalifah yang ada di surat Al-Baqarah. Nanti ada kemiripan juga yang ada di surat Shad ini ila akhir. Aku tidak mengetahui apapun tentang ilmu, aku tidak mengetahui apapun tentang perselisihan para malaikat, itu hanyalah wahyu dan aku tidak ngarang-ngarang, kata Nabi Muhammad. In yuha ay ma yuha ilayya, hanyalah diwahyukan kepadaku, tidaklah diwahyukan kepadaku illa annama ana, kecuali aku hanyalah ay anni, bahwa sungguhnya aku nadhirun mubin, aku hanyalah orang yang memberikan peringatan, mubinun, yang benar-benar jelas, bayyinul indar, yang benar-benar jelas memberikan peringatan. Di ayat 67 sampai 80 ini Nabi Muhammad diperintahkan oleh Allah, bilang Muhammad kepada orang-orang kafir bahwa Al-Quran ini adalah berita besar yang kalian berpaling padanya. Ini adalah berita besar dan ini hanyalah wahyu dari Allah. Aku tidak tahu tentang perselisihan para malaikat. Di surat Al-Baqarah itu ada idz qala rabbuka inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ingatlah ketika Tuhanmu berkata kepada malaikat, qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ingatlah ketika Tuhanmu berkata kepada malaikat, wahai malaikat, sungguhnya aku menjadikan di bumi ini seorang pengganti. Khalifah itu artinya pengganti, saudara. Kalau disebutkan khalifah Abu Bakar, itu maksudnya adalah khalifatur Rasul. Abu Bakar adalah pengganti Rasul. Allah menjadikan seorang di muka bumi ini sebagai penggantinya Allah. Maksudnya adalah Nabi Adam. Ini malaikat berselisih paham pada waktu itu. Di ayat surat Al-Baqarah yang tadi sempat saya singgung awalnya ini, malaikat ini kemudian bertanya, ataj'alu fiha may yufsidu fiha, ngapain ya Allah, buat apa engkau ciptakan orang yang kerjaannya berantem mulu? Manusia kan berantem mulu Pak ya. Ya ada urusan partai berantem kadang-kadang, ada urusan pilihan RT, ada sini, orang sini mah nggak ada ya. So, ada yang sampai kalau di kampung-kampung tuh ada yang kirim-kiriman. Iya,
apa teluh dia berantem mulu. Manusia, malaikat sebagian ada yang bersisi, buat apa engkau ciptakan makhluk, engkau ciptakan penggantimu, padahal itu orang-orang yang sukanya berantem. Nah, ini cerita seperti ini, kisah yang ada dalam Al-Quran, ini wahyu. Jamaah rahimakumullah, memang ada ilmu yang sifatnya itu iktisabi, ilmu yang sifatnya itu kita usahakan dapat. Kayak kita belajar matematika misalnya ya, 2 tambah 2 4, 4 kurang 2 2, 2 kurang 3 hah? Ya jangan sampai min dong, rugi dong kalau sampai minus. Jangan sampai minus. Nah, ini ilmu yang bisa kita usahakan. Kemudian ilmu-ilmu lain yang bisa kita usahakan banyak itu, seperti ilmu sosial, ilmu pengetahuan alam, ini yang bisa kita usahakan. Yang masuk dalam sains misalnya atau ilmu sosial, ini bisa kita usahakan. Belajar, baca kita atau sekolah bisa. Tapi ada ilmu yang sifatnya ini wahbi, yaitu pemberian dari Allah, nggak bisa kita usahakan. Wahyu ini adalah masuk dalam kelompok ilmu yang sifatnya ini pemberian dari Allah, termasuk cerita-cerita tentang akhirat. Itu nggak ada profesor yang paling botak juga nggak tahu, nggak ada yang tahu akhirat itu gimana bentuknya. Ilmu tentang bagaimana di alam barzakh nanti, ini juga sifatnya wahbi, sifatnya diberikan sama Allah, nggak bisa kita upayakan. Mau kita upayakan, taruhlah dengan belajar, tambah lagi, tambah puasa, kalau Allah nggak kasih nggak bisa, karena sifatnya wahbi. Wahyu Al-Quran demikian juga adalah ilmu yang sifatnya ini wahbi atau sifatnya pemberian dari Allah, nggak bisa kita upayakan. Kisah-kisah yang ada dalam Al-Quran kemudian dituturkan melalui lisan Nabi Muhammad yang mulia, ini adalah wahyu semata. Nabi Muhammad tidak pernah merekayasa, nggak pernah ngarang. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dia Nabi Muhammad nggak pernah ngomong sekarepe dhewe, itu nggak pernah ngomong asal ngomong, pokoknya asal orang mau dengar gitu ya. Orang mau dengar terus ditepokin atau dikasih ini aplaus, nggak pernah Nabi Muhammad seperti itu. Nabi Muhammad ngomong ya kalau memang ada wahyu atau dituntun sama Allah pembicaranya. Kisah-kisah ini juga kata Nabi Muhammad di sini, Allah perintahkan kepada Nabi Muhammad, bilang Muhammad kepada orang-orang kafir, itu hanya wahyu, bahwasannya aku tidak tahu menahu dan aku tidak punya ilmu, tidak punya pengetahuan apapun tentang perselisihan malaikat itu. Itu semua aku ketahui dari Allah. Artinya aku diberikan ilmu atau diberikan pengetahuan itu dari Allah, dan aku hanya pemberi peringatan saja. Annama anna nadhirum mubin, aku hanyalah pemberi peringatan kepada orang-orang kafir. Kalau kepada orang mukmin basyir. Ini yang tadi sempat kita singgung, bahwasannya aku hanyalah memberikan peringatan, aku hanya memberikan kabar gembira. Tidak ada sama sekali membuat atau mengada-ngada cerita. Sama sekali itu tidak ada rekayasa, dan itu hanyalah wahyu dari Allah. Ini sifatnya Al-Quran, hadirin. Sifatnya Al-Quran itu memang wahyu semata dari Allah. Dan hebatnya, saudara, Al-Quran itu dari 6.666 ayat. Ulama mengatakan satu kaul atau satu pendapat jumlah ayatnya sekian, 6.666 ayat. Ini dari dulu sampai sekarang sama aja itu, nggak ada yang berubah. Andai ada yang berubah satu titik aja pasti ketahuan. Pasti itu udah sering terjadi tuh, percetakan atau penerbit kurang satu titik ketahuan. Karena memang Allah jadikan yang menjaga Al-Quran itu adalah orang-orang yang hafal Al-Quran. Hamalatul Quran atau orang-orang yang menghafal Quran ini tahu. Begitu ada satu percetakan atau penerbit, ini sebelumnya pasti di tashih atau di verifikasi lah kalau kata orang Sunda mah. Diteliti, ada yang kurang nggak? Begitu ada yang kurang ketahuan pasti. Karena Allah yang jamin. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sungguh kami yang menurunkan Al-Quran dan kami akan jaga. Itu tidak berubah. Al-Quran hanyalah wahyu dan sama sekali tidak ada perubahan, tidak ada tambahan dari Nabi Muhammad, enggak sama sekali.
Tidak ada tambahan dari manapun, tidak ada rekayasa dari pihak manapun. Ulama-ulamanya yang nggak ada yang bisa. Beda sama Injil, beda sama Taurat. Injil dan Taurat itu sesuai atau ini seiring dengan perkembangan waktu, kemudian ada perubahan-perubahan kepentingan penguasa, kemudian kepentingan rahib-rahib atau pemuka-pemuka agamanya, itu akhirnya ada yang dihilangkan, tanda-tanda Nabi Muhammad dihilangkan, ayat-ayat yang kira-kira tidak menguntungkan, kejam gitu misalnya, seperti ayat potong tangan buat pencuri dihilangkan di dalam Injil dan Taurat. Tapi Al-Quran tidak. Ini wahyu semata dari Allah, tidak ada tambahan dan tidak ada pengurangan dalam Al-Quran. Kembali lagi di sini ditegaskan bahwa sungguh aku tidak mengetahui apapun tentang perselisihan malaikat itu. Aku hanyalah orang yang memberikan peringatan. Nah, lalu di sini disebutkan di ayat berikutnya, idz qala rabbuka lil malaikati inni khaliqum basyaram min tin. Ingatlah ketika berkata ketika Tuhanmu berkata lil malaikati kepada malaikat, inni khaliqum basyaram min tin, sesungguhnya aku menciptakan manusia dari tanah. Huwa Adamu, yang dimaksud adalah Nabi Adam. Fa idza sawaituhu, maka ketika aku sempurnakan, atmamtuhu, aku sempurnakan Adam, wa nafakhtu ajraitu, aku alirkan fihi, di dalam Adam, mir ruhi, dari ruhku, fasara hayyan, maka jadilah Adam itu hidup. Wa idhafatur ruhi ilaihi tasyrifun li Adam, dan mengidhafahkan ruh kepada Nabi Adam itu adalah untuk memuliakan Nabi Adam. War ruhu jismun latifatun yuhya bihil insan. Yuhya bihil insan, yang namanya ruh itu adalah jisim atau jasmani juga, tapi yang latif, jasmani atau jisim yang sangat lembut, yang dengannya manusia bisa hidup. Binufudhihi fihi, dengan mengalirnya ruh dalam manusia. Ketika aku ciptakan manusia dari tanah, faqa'u lahu sajidin, maka jatuhlah, tunduklah kalian semua, sujud tahiyatin bil inhina, yaitu dengan sujud penghormatan dengan cara membungkuk. Ini yang pertama di ayat yang barusan kita baca, ayat 71. Ingatlah ketika, ini yang tadi Nabi Muhammad diperintahkan bahwa saya tidak tahu menahu tentang perselisihan malaikat. Perselisihan malaikat yang mana sih? Di surat Al-Baqarah udah ada, di sini di surat Shad ditegaskan lagi. Bahwasannya kata Allah, aku berkata kepada malaikat, aku menciptakan manusia dari tanah. Maka ketika sudah aku sempurnakan dan aku alirkan atau aku tiupkan di dalam manusia itu, yaitu Nabi Adam, ruhku, maka sujudlah kalian para malaikat, sujud kepada dia, sujudlah, dan jangan ada yang membangkang. Ini perselisihan ini ada di surat Al-Baqarah. Nah, malaikat itu semuanya sujud kecuali satu yang enggak sujud, yaitu iblis. Iblis ini adalah abul jin, bapaknya jin atau leluhurnya jin, namanya iblis. Perselisihan ini tidak diketahui oleh Nabi Muhammad, melainkan dari wahyu Allah. Allah yang langsung mewahyukan kepada Nabi Muhammad SAW. Jamaah rahimakumullah, ada beberapa yang dijelaskan oleh Imam Jalalain di sini, bahwasannya yang disebut dengan basyaron mintin ini adalah manusia dari tanah. Imam Jalalain termasuk juga jumhur mufassirin, mayoritas ulama tafsir, ini menyebutkan yang dimaksud dengan manusia di ayat ini surat Shad 71 dan juga di Al-Baqarah dan beberapa ayat lain, Allah nggak sebutkan Nabi Adam memang, tapi sebutkan manusia. Kami ciptakan manusia. Manusia kemudian dikatakan siapa? Adam. Berarti memang yang Allah ciptakan manusia pertama kali itu adalah Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam alaihissalam ini Allah ciptakan tanpa bapak, tanpa ibu. Ada nggak yang begitu? Ada Nabi Adam tanpa bapak, tanpa ibu. Kalau yang tanpa bapak ada nggak? Ada Nabi Isa. Nah, kalau kita pasti ada bapaknya, pasti ada ibunya. Nabi Muhammad ada bapaknya juga, ada ibundanya juga. Semuanya ada kecuali yang dua itu. Ini bukti bahwa Allah itu ala kulli syai'in qadir, bahwa Allah itu kuasa
terhadap segala sesuatu, Allah itu bisa. Allah ciptakan Nabi Adam ini dari tanah. Di sini ada kata-kata basyar. Dalam Al-Quran itu penyebutan manusia kadang-kadang saudara bisa dengan kata-kata insan. Innal insana lafi khusrin. Ini insan. Kadang-kadang ada kata-kata basyar. Basyar itu dari kata basyarah. Basyaratun itu artinya kulit. Jadi kalau disebutkan basyarah manusia itu artinya secara fisik. Bentuk manusia itu memang adalah makhluk Allah yang memang langsung kulit, nggak ada bulu-bulu tebalnya, maksudnya seperti monyet misalnya, nggak ada sayap atau nggak ada bulu-bulu seperti burung seperti itu, bulu halusnya ada, bulu kasarnya ada yang kira-kira menutupi. Jadi ketemu kulit ya ketemu kulit langsung, namanya basyar. Allah ciptakan pertama kali yaitu basyar dari tanah mintin. Allah perintahkan kepada ini, Allah perintahkan kepada para malaikat, kalau sudah aku tiupkan ruh, sudah aku alirkan ruh di dalamnya, maka sujudlah engkau kepadanya. Di sini nafakhtu ajra itu, Imam Jalalain menafsirkan ajra itu mengalirkan. Memang yang dimaksud dengan ruh di sini ada para mutakallimin atau ulama kalam berbeda dengan para filosof. Kalau ulama mutakallimin mengatakan bahwa ar-ruh jismun latifatun. Ruh itu adalah jismun latifun. Jismun latifun. Ruh itu adalah jasmani juga. Ruh itu adalah jasmani yang lembut dan sangat lembut, sehingga jasad itu bisa bergerak, bisa hidup gara-gara ruh itu. Biasanya ulama kalam mengumpamakan gini. Kita pernah lihat ini Pak, kita pernah lihat kayu, ya, kayu atau pohon. Pohon kalau masih hijau dan masih tumbuh, yaitu berarti di situ ada kandungan airnya. Pasti di dalamnya itu ada kandungan air. Nah, ruh mirip-mirip seperti itu. Jadi dia nempel, nggak bisa dipisahkan. Kita peras gitu keluar airnya, nggak bisa. Ruh mirip-mirip begitu. Sebagaimana menyatunya air dalam tanaman yang masih hidup, maka menyatu juga ruh dalam jasad kita. Penjelasan ulama kalam atau mutakalimin hanya seperti itu. Jadi bentuknya apa ya? Bentuknya jisim juga, bentuknya jasmani, tapi sangat halus, sangat halus. Ruh itu sangat halus. Kalau jisim atau jasmani kita kan kasar. Coba dari pintu kaca kita lari aja dari sini, nggak dibuka, nabrak. Nah kalau ruh enggak, halus banget. Itu jisim yang sangat halus, ulama kalam. Kalau menurut para filosof, ruh itu adalah tersendiri, dia bukan jasmani. Ruh itu bukan berupa jasmani, tapi dia substansi sendiri atau jauhar sendiri yang berdiri sendiri. Para filosof menyebutkan bahwa ruh itu ada nanti setelah jasad siap untuk menerima ruh. Kalau dalam janin manusia pada umumnya 4 bulan misalnya ini sudah siap, maka nanti terbentuk sendiri itu yang namanya ruh. Kalau menurut filosof, tapi kalau menurut ulama kalam enggak, itu memang jasmani juga, tapi yang sangat halus kemudian ditempelkan dalam jasad. Mirip sebagaimana mengalirnya, sebagaimana menyatunya air atau cairan yang ada dalam pohon atau tanaman, mirip-mirip seperti itu. Ini pembahasan tentang ruh. Memang nggak pernah selesai karena Allah sendiri yang menyebutkan ulir ruhu min amri rabbi. Ruh itu adalah termasuk amar atau urusannya Tuhanku. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Tentang ruh ini nggak ada yang benar-benar tahu. Cuma kalau dikasih ilmu kepada kita hanya dikit. Ya hanya sekedar itu tadi aja. Paling perumpamaan ruh itu seperti cairan yang ada dalam tumbuhan, hanya umpama-umpama gitu aja. Tapi hakikatnya itu hanya Allah yang tahu. Ruh ini Allah tiupkan. Aku tiupkan ruh kepada manusia itu, kepada Adam, maka sujudlah kalian kepada Adam. Karena mengalirnya itu seperti mengalirnya air tadi. Kemudian di sini perbedaan pendapat tadi sudah, perbedaan pendapat antara filosof dengan mutakallimin.
Allah menciptakan manusia dari tanah, mintin dari tanah, Allah sempurnakan. Maka ketika sudah tercipta, malaikat wajib sujud kepada manusia yang pertama kali diciptakan itu, yaitu Nabi Adam. Imam Jalalain menafsirkan sujud tahiyatin bil inhina, yaitu sujud penghormatan. Ini kaul pertama. Ulama-ulama mengatakan bahwa sujudnya Nabi Adam, sujudnya malaikat kepada Nabi Adam itu hanya sekedar membungkuk. Inhina itu bungkuk. Bungkuk itu nggak sampai ke batas ruku. Jadi kalau saya berdiri misalnya, ya cuma gini doang, cuma gini aja. Nah ini inhina. Fi aqalli ruku atau minimal ruku. Ruku begini aja bisa, boleh. Begini boleh. Kalau misalnya ada uzur, dia nggak bisa, asal tangan dia saya praktekin ya. Ruku itu batas minimal begini. Nah gini batas minimal. Asal tangan kita udah nyampe, perkiraan tangan kita udah nyampe, nggak sampai begini banget nggak apa-apa. Udah sah kalau ada darurat. Tapi afdolnya ya seperti ini. Afdolnya kalau udah badan kita itu sama rata dengan tengkuk kita kayak sebilah papan. Tapi andai tidak seperti itu, minimal ruku kira-kira tangan kita sampai ke lutut, itu udah dikatakan ruku. Sujudnya para malaikat kepada Nabi Adam ini hanya sekedar membungkuk saja sebagai tanda penghormatan. Jadi yang dimaksud sujudlah kalian para malaikat kepada Adam, ini maksudnya adalah dengan membungkuk sebagai tanda penghormatan. Ini kaul pertama. Kaul kedua, pendapat kedua, ada yang mengatakan bahwa sujudnya malaikat karena diperintah sama Allah sujud kepada Adam, ya sujud sebagaimana sujud. Jadi bagaimana ya sujud kayak kita sujud. Lalu terus bagaimana dengan urusan akidah, dengan urusan kafir atau tidaknya? Karena yang nyuruh Allah, ya maka nggak kafir. Karena kufur atau riddah, kemurtadan itu ada 3 macam, Bapak. Yang pertama ada murtad atau kufur itu sebab akidah, sebab keyakinan, i'tiqad. Dia punya keyakinan bahwa sholat maka gak wajib, itu misalnya. Dia punya keyakinan begitu, sholat maka gak wajib, dalam hati aja, nggak diucapin, itu dia udah harus syahadat lagi. Karena dalam hati udah meyakini bahwa yang wajib, jelas-jelas wajib, dia yakini nggak wajib, itu sudah harus syahadat lagi. Karena udah murtad. Ini kufur bentuk keyakinan. Yang kedua, ada yang bentuk ucapan. Bentuk ucapan itu semacam melecehkan, misalnya melecehkan Al-Quran atau melecehkan para nabi, itu bisa kufur juga. Ada yang bentuknya bentuk perbuatan. Bagaimana perbuatan malaikat ini? Kalau sujudnya sujud sebagaimana sujud kepada Allah, bagaimana? Ini tidak dihukumi sebagai kufur. Kenapa? Karena yang merintah siapa? Allah. Nggak jauh beda sama kita diperintahkan sujud menghadap kemana? Menghadap imam, menghadap kiblat. Yang nyuruh siapa? Allah yang nyuruh. Jadi Nabi Adam dijadikan sebagai kiblat, mirip-mirip dengan itu. Nabi Adam dijadikan sebagai kiblat, semua malaikat menghadap dan sujud. Itu berarti bukan sujud kepada Nabi Adam, tapi sujud kepada Allah. Sama kita kan sujud menghadap kiblat, dan sujud kan kiblat ada di atas kita. Kalau di Masjidil Haram, emang kita nyembah kiblat? Nyembah kiblat apa enggak kita, Pak? Enggak, nyembah Allah. Karena yang nyuruh siapa? Allah. Yang nyuruh Allah, maka tidak dihukumi kufur. Ini 2 pendapat ulama yang mengatakan sujudnya Nabi Adam itu sekedar bungkuk aja, sujudnya para malaikat itu sekedar bungkuk aja. Ada yang mengatakan sujud beneran dan ini tidak kufur. Membungkuk itu juga sebenarnya tidak kufur. Kalau membungkuk, ruku misalnya, kita ruku sama orang, ruku. Kalau kita ada di daerah perang dan itu darurat, kalau kagak sujud sama raja gua bunuh lo misalnya. Kita sujud boleh karena darurat, karena khawatir nyawa kita hilang. Kalau nggak begitu, itu boleh yang seperti itu. Tapi kalau sampai ada keyakinan bahwa ini yang kita ruku atau yang kita sujudkan ini punya kekuasaan dan dia mengalahkan Allah, kufur, nggak boleh. Ini pembahasan sedikit tentang
akidah bahwa perbuatan itu juga bisa menyebabkan kekufuran. Sujudnya para malaikat itu adalah sujud penghormatan kepada Nabi Adam. Karena yang memerintahkan Allah, maka semuanya wajib sujud kepada Nabi Adam. Meskipun Nabi Adam itu paling bontot, saudara. Kita manusia paling bontot. Malaikat udah duluan diciptain. Kemudian jin udah duluan diciptain. Iblis sudah lebih dulu. Langit dan bumi lebih dulu lagi. Nah, kita ini terakhir di Jumat sore lagi. Udah pengen malam Sabtu. Udah Jumat sore. Udah terakhir Allah ciptakan manusia. Walaupun paling akhir, paling bontot, tetap itu malaikat yang senior itu diwajibkan sujud kepada manusia atau Nabi Adam. Semuanya itu sujud. Padahal kalau dilihat dari materi penciptaannya, Nabi Adam dari apa, Pak? Dari tanah. Malaikat dari cahaya. Tanah gelap apa ada tanah yang terang? Ya kalau tanah sama surat-suratnya sih terang ya. Pokoknya terang dah. Ya kalau cahaya kan memang terang. Kalau tanah gelap, di mana-mana itu gelap. Karena itu di mana-mana gelap. Dari segi penciptaan aja atau substansi materinya aja, itu tanah udah benar-benar gelap. Dilanjutkan ayat berikutnya, fasajadal malaikatu kulluhum ajma'una illa iblis istakbara wa kana minal kafirin. Maka sujudlah para malaikat seluruhnya, ajma'una, ya seluruhnya malaikat itu semua pada sujud. Fihi ta'kidani, ini ada dua takkid dalam nahwu, itu ada penguat. Kulluhum ajma'un, semuanya tidak terkecuali sujud semua malaikat. Illa iblis, tapi ada yang satu tidak sujud, yaitu namanya iblis. Iblis ini Imam Jalalain mengatakan abul jin. Iblis itu adalah bapaknya jin. Karena bainal malaikah, ada iblis itu ada di antara malaikat. Istakbar, sombonglah iblis, engganlah iblis, wa kana minal kafirin, maka jadilah ia iblis termasuk orang-orang yang kufur, ingkar kepada Allah. Fi ilmillahi, iblis itu sudah ada fi ilmillahi, dalam ilmunya Allah Ta'ala. Seluruh malaikat itu sujud kepada Nabi Adam karena Allah perintahkan sujud, kecuali satu yang nggak sujud, namanya iblis. Para ulama mengatakan iblis ini memang bukan malaikat tapi jin, cuma ada di antara malaikat. Saking ibadahnya itu benar-benar mengungguli malaikat. Iblis itu menurut menurut riwayat hadis Rasulullah SAW, iblis itu sudah tawaf. Ya, di sini iblis itu sudah tawaf mengelilingi Ka'bah. Walaupun Ka'bah waktu itu belum ada, tapi sudah ada yang Allah tetapkan. Ini Baitullah fil ard. Ini adalah rumah Allah di bumi. Ini titiknya. Yang sekarang itu Ka'bah dulu udah Allah tetapkan. Iblis sudah tawaf di situ. Udah tawaf ribuan tahun sebelum malaikat. Ribuan tahun sebelum malaikat itu iblis sudah tawaf. Kemudian iblis sudah 80 tahun itu menyembah Allah. 80 ribu udah 80 ribu tahun menyembah Allah. Manusia baru kemarin diciptain. Iblis sudah 80 ribu tahun menyembah Allah. Udah tawaf beribu-ribu kali itu tawaf, dan juga di Baitul Ma'mur tentunya itu tawaf juga iblis. Ini pas di Ka'bah itu, Bapak, kalau di bumi ada Ka'bah, ini di atasnya pas jurusan dengan Ka'bah itu ada yang namanya Baitul Ma'mur. Di Baitul Ma'mur malaikat juga tawaf. Persis mirip dengan tawafnya kita manusia yang umrah atau haji. Jadi jalannya ke kiri begitu. Tawaf. Dan itu setiap hari dari bumi ke Baitul Ma'mur itu ribuan malaikat naik. Jadi dari Ka'bah terus naik dan terus tawaf terus di Baitul Ma'mur. Iblis sebelum manusia ada itu sudah tawaf, sudah ibadah selama 80 tahun, ya sudah ibadah selama 80 ribu, sudah ibadah selama 80 ribu tahun. Jadi benar-benar senior udah nggak ada yang ngalahin itu iblis. Nah, dia karena ibadahnya seperti itu, maka ada di antara malaikat karena unggul di antara malaikat-malaikat lain.
Satu riwayat juga Rasulullah mengatakan bahwa iblis itu muslim, dia ibadah sebelumnya, dia itu ibadah, sudah tawaf selama 14.000 tahun, sudah menyembah Allah selama 80.000 tahun, itu iblis. Bahkan di bawah iblis itu ada 12.000 malaikat, jadi anak buahnya iblis, gurunya malaikat. Ini saking hebatnya iblis. Allah ciptain Nabi Adam Allah ciptain Nabi Adam baru kemarin Allah ciptain suruh sujud, nggak mau iblis. Istakbar wa kana minal kafirin. Jamaah rahimakumullah, Allah sebutkan wa kana minal kafirin dalam bentuk madi. Artinya dalam ilmunya Allah, dalam pengetahuan Allah, Allah udah tahu. Ini bocah nih yang namanya iblis nih. Itu dalam pengetahuan Allah, ini gua suruh sujud nih. Tahu. Ini aku suruh sujud. Pasti nih ogah nih yang satu ini. Itu Allah udah tahu. Wa kana minal kafirin itu maksudnya seperti itu. Allah perintahkan sujud, pasti ada yang bangkang nih. Ini si dia nih yang namanya iblis nih, pasti bangkang. Benar ternyata. Dan memang sudah pengetahuan Allah. Memang pengetahuan Allah itu tidak seperti pengetahuan kita, saudara-saudara. Kalau pengetahuan kita itu kan ada dimensi waktu yang lampau, sekarang, nanti. Pada pengetahuan Allah nggak ada pembagian itu. Tahu semuanya Allah. Jadi nggak ada sekarang, nggak ada masa lampau, nggak ada masa nanti, dan semua udah ada. Termasuk iblis itu dia akan bangkang, itu Allah tahu, maka disebutkan wa kana minal kafirin ai fi ilmillah, dalam ilmu atau dalam pengetahuan Allah di sana yang sifatnya qadim, yang sifatnya tidak terbagi. Allah tahu bahwa iblis itu tidak mau sujud kepada Adam, gengsi dia. 80 tahun, 80.000 tahun udah nyembah Allah, 14.000 tahun udah tawaf, kemudian udah punya anak buah malaikat, 12.000 malaikat itu ada di bawah ini kendali iblis. Ini udah merupakan satu prestasi. Suruh sujud sama yang baru Allah ciptakan, ogah iblis, bangkang, ingkar kepada perintah Allah. Lalu lanjutan ayat ini, qala ya iblisu ma manaka an tasjuda lima khalaqtu bi yaday astakbarta am kunta minal alin. Qala berfirman Allah berfirman kepada iblis, ya iblis, wahai iblis, ma manaka an tasjuda lima khalaqtu bi yaday. Apa yang mencegahmu untuk sujud kepada yang aku ciptakan dengan tanganku sendiri? Ai tawallaitu khalqahu, maksudnya yang aku kuasakan penciptaannya. Wa hadza tasyrifun li Adam, dan ini adalah untuk memuliakan Nabi Adam. Fa inna kulla makhluqin tawallallahu khalqah, karena sungguhnya setiap makhluk itu Allah kuasakan atau Allah kuasai penciptaannya. Ditafsirkan oleh Imam Jalain bahwa firman Allah, wahai iblis, apa yang membuatmu enggan bersujud kepada makhluk yang aku ciptakan dengan tanganku? Nah, tanganku di sini nggak boleh diartiin tangan seperti kita, saudara. Kalau diartiin tangan seperti kita, maka jadinya tajsim atau mujassimah, nggak boleh. Karena Allah itu mukhalafatul lil hawadits. Allah beda dengan makhluk. Maka ditafsirkan yang dimaksud aku ciptakan dengan tanganku, maksudnya aku berkuasa menciptakannya. Yang aku ciptakan dengan kekuasaanku. Hakikatnya seluruh makhluk itu penciptaannya Allah yang menguasai, Allah yang bisa. Janin ya kita ini itu Allah yang menguasai penciptaannya, mulai dari bentuk nutfah, kemudian jadi segumpal daging, kemudian udah mulai ada ruhnya, itu Allah yang ngatur semuanya. Seluruh makhluk itu tetap Allah yang ngurusin. Nah, di sini disebutkan hanya untuk memuliakan Nabi Adam, bahwa Nabi Adam itu aku yang menciptakan, kenapa engkau iblis enggan bersujud kepada makhluk yang aku ciptakan dengan kekuasaanku, atau makhluk yang aku ciptakan dengan cara aku mengurusnya, aku yang urusi penciptaannya. Astakbarta, apakah engkau takabur, atau apakah engkau enggan, engkau sombong, al-ana anis sujud, sekarang dari sujud. Istifham taubih, ini istifham atau pertanyaan untuk
menegur iblis. Am kunta minal alin, atau ada engkau termasuk orang-orang yang tinggi atau orang-orang yang sombong, al mutakabbirin, orang-orang yang sombong. Fatakabbarta anis sujudi, maka engkau takabur, sombong, anis sujudi, dari sujud, likaunika minhum, likaunika karena adanya engkau termasuk orang mutakabbirin. Kenapa engkau enggan iblis? Pertanyaan Allah kepada iblis. Kenapa engkau menolak untuk sujud kepada Adam? Kemudian kata Allah, apakah engkau itu sombong, atau engkau sekarang, apakah engkau sekarang udah merasa besar, atau engkau memang termasuk orang-orang yang takabur? Itu pertanyaan Allah. Jamaah rahimakumullah, takabur atau kibr. Kibr itu adalah dosa pertamanya makhluk. Kalau kita tahu ada pembunuhan anaknya Nabi Adam ya, Qabil dengan Habil, itu bukan dosa pertama. Dosa pertamanya makhluk itu apa? Dosa pertama makhluk itu takabur. Siapa itu? Iblis. Dosa pertama makhluk itu adalah sombong. Karena kesombongannya ini iblis dikeluarkan dari sorga. Ada ulama yang mengatakan dimaksud keluar dari sini keluar dari langitnya Allah. Banyak riwayat, diantaranya dua itu. Karena kesombongan ini adalah takabur. Ini dosa yang pertama kali muncul dari makhluk yang namanya iblis, dan juga dari seluruh makhluk yang pertama kali muncul adalah dosa yang namanya dosa takabur. Emang takabur itu bahaya, saudara. Takabur itu ya, tadi kurang apa kita bahas tentang iblis. Udah 80.000 tahun ibadah, tawaf udah 14.000 kali, 14.000 tahun tawaf, udah jadi seniornya malaikat. Itu kepleset cuma gara-gara sombong. Itu iblis. Gimana yang cuma ustadz ya? Gara-gara takabur bisa kepleset, bisa terusir dari rahmat Allah gara-gara takabur. Karenanya Rasulullah mengajarkan, Allahumma inni a'udzubika minal ujbi wal kibr. Ya Allah, aku mohon kepadamu, berlindung padamu dari perbuatan ujub dan takabur. Karena takabur itu bisa menghapus amal kita juga. Karena kita merasa besar, merasa bahwa ibadah kita itu besar, merasa bahwa ngaji kita itu besar, merasa bahwa jamaah kita itu besar. Kalau udah ngerasa besar, nanti lupa dia sama Allah. Padahal itu Allah yang nuntun jamaah, padahal itu Allah yang ngasih ilmu. Kalau lupa sama Allah, ya Allah lupa sama dia. Orang yang lupa sama Allah, Allah pasti akan melupakan dia. Allah cuekin. Kalau udah cuekin, udah bahaya. Takabur ini dosa yang pertama kali dilakukan oleh makhluk, yang kemudian membuat terpeleset yang tadinya paling dekat, yang tadinya paling taat, kemudian jauh, makin jauh dari Allah. Qala ana khairum minhu khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin. Ini jawaban iblis nih. Kenapa iblis? Ente kok nggak mau sujud kepada Adam? Ana khairum minhu, kata iblis, aku lebih baik dari Adam. Khalaqtani min nar, engkau menciptakanku dari api, wa khalaqtahu min tin, dan engkau menciptakan Adam dari tanah. Ini kesalahan yang pertama nih, kesalahan iblis, sombong. Kemudian kesalahan yang kedua, salah nalar dia. Kalau dilihat dari penciptaan, memang betul bahwa api itu sifatnya terang apa gelap, Pak? Terang. Api itu kalau mati lampu, oke, lilin ya. Sekarang mau udah apa, PSP? Lampu inian ya, emergency. Tetap dia terang, lebih terang dibanding tanah. Memang secara penciptaan api itu terang. Tapi kita lihat, api itu apa yang dihasilkan oleh api? Selain gosong dan ini abu. Coba bakar terus jadi gosong, bakar lagi jadi abu. Apa yang bisa dihasilkan oleh abu? Kira-kira ada nggak yang dihasilkan oleh abu? Yang ngumpulin abu rokok itu abu gosok, mencuci, dibuang lagi. Zaman sekarang udah ada sunlight, aku abu gosok. Apa yang bisa dihasilkan oleh abu? Nggak ada.
dari api itu hanya bisa menghasilkan abu. Abu itu nggak bisa apa-apa. Coba kita lihat dari tanah. Dari tanah bisa muncul padi, jadi beras. Beras jadi nasi. Nasi ada nasi padang, ada warteg, kenyang kita. Dipakai buat apa? Dipakai buat ibadah itu nasi. Dari tanah muncul apa lagi? Dari tanah dimakan. Makan apa? Makan sama sapi. Sapi dipotong. Dipotong dimakan lagi sama jamaah ikhlas. Buat apa? Buat sholat, buat ngaji. Naik peringkat nggak tuh? Naik tingkat nggak tuh? Sapi naik tingkat. Artinya dari tanah naik lagi. Kenapa? Karena dipakai buat ibadah. Tanah memang kelihatannya gelap, tapi ujungnya itu nanti akan menghasilkan. Tidak ada satupun makanan kita kecuali dari tanah. Pasti dari tanah. Coba ada perhatiin. Yang memakan, enggak saya mau Ustaz, saya makannya kalau enggak ikan daging. Lah ikan makannya dari mana Pak? Dari tanah juga. Daging, kambing makannya dari mana? Dari tanah semuanya pasti. Menghasilkan tumbuhan, sesuatu yang tumbuh, atau bahkan menghasilkan hayawan, yaitu sesuatu yang hidup. Menghasilkan sesuatu yang hidup. Bahkan nutfah, mani yang terus bisa jadi janin, bisa jadi anak bayi, itu dari tanah. Artinya dari tanah itu jeladren atau sperma. Ya, sperma itu kan dari makanan orang tua kita, bukan dari mana-mana. Ada yang spermanya download? Nggak ada pasti. Saya yakin dari makanan, semua dari makanan. Itu semua dari mana? Dari tanah. Tanah meskipun kelihatannya gelap, tapi dia menghasilkan sesuatu yang tumbuh, sesuatu yang hidup. Nah, iblis salah sangka di sini. Dia salah sangka, ana khairun minhu, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Tanah mah kalah sama saya mah api, ya Allah. Api kan terang, tanah mah gelap. Salah dia. Ternyata api hanya bisa menghasilkan abu, tapi tanah bisa menghasilkan kehidupan. Kesalahan pertama. Kemudian kesalahan yang kedua, iblis itu lupa bahwa penciptaan manusia yang dari tanah ini pertama diciptakan oleh siapa? Yaitu fa'ilnya atau penciptanya Allah. Kalau udah yang menciptakannya itu Allah, maka mulia jadinya. Coba ada misalnya orang dia bikin ini aja, coretan aja biasa, tanda tangan maksudnya, coretannya Pasni misalnya sama coretannya lurah, muliaan mana? Ya taruhlah buat surat-surat, pasti lebih berharga yang lurah. Padahal begitu-gitu doang. Siapa yang membuat? Buat lurah soalnya. Begitu juga ini, walaupun dari tanah, siapa yang buat? Allah. Iblis nggak ngelihat itu. Kemudian yang kedua, iblis itu tidak melihat bahwa tujuan penciptaannya. Tujuan penciptaan manusia itu adalah sebagai pengganti Allah, khalifah. Dari tujuannya aja udah jelas. Karena tujuannya itu sebagai pengganti Allah di muka bumi untuk ngurusin bumi, maka harusnya iblis tahu itu. Goyahnya atau tujuannya. Karena memang Allah ciptakan tujuannya adalah untuk menggantikan ngurus bumi, menggantikan peran Allah memakmurkan bumi. Kemudian yang ketiga kesalahannya dari surah atau bentuk, dari format. Udah jelas-jelas wa nafakhtu fihi mir ruhi, dan aku alirkan dalam Adam ruhku. Kalau udah aku alirkan ruhku, itu berarti ikut mulia juga harusnya. Iblis nggak ngeliat itu Pak. Ya namanya orang sombong begitu Pak. Orang sombong punya gua yang kelihatan. Sering saya contohkan, kalau kita melihat sesuatu itu terlalu dekat, pasti nggak kelihatan. Yang lain nggak kelihatan. Jadi saya ngeliat HP ini, kecil banget HP ya. Cuma kalau saya ngeliat begini, lah kalian kelihatan tuh, nggak ada yang kelihatan. Iblis dia ngeliat apa? Yang dia lihat adalah akunya sendiri. Aku. Dia melihat terlalu dekat dan terlalu besar akunya. Karena akunya terlalu dipandang besar, maka dia lupa. Bahkan dia lupa sama Allah yang menciptakan Adam. Dia lupa sama tujuan penciptaan Nabi Adam. Dia lupa bahwa dalam Nabi Adam itu ada
ruh yang Allah tiupkan atau Allah alirkan dalam Nabi Adam itu lupa tiga-tiganya gara-gara sombong. Kalau sombong terlalu gede, dia melihat akunya, melihat dirinya, maka yang lain gak kelihatan. Sampai-sampai Allah gak kelihatan sama dia. Udah ini aja dia, udah ngerasa ana khairum minhu khalaqtani min nar. Saya malah lebih bagus. Tanah mah terang ya Allah. Itu api mah terang ya Allah, tanah mah gelap. Padahal salah katakan itu. Aku enggan bersujud kepadanya karena alasan itu. Maka kemudian Allah berfirman, qala fakhruj minha fa innaka rajim wa inna 'alaika la'nati ila yaumiddin. Qala rabbi fa'anzirni ila yaumi yub'atsun. Qala fa innaka minal munzarina ila yaumil waqtil ma'lum. Qala fakhruj minha wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita lanjutkan pertemuan yang akan datang. Lebih kurang yang mohon maaf. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.